Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPPA Darul Quran dan Paytrade Connecting Your Life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para direksi yang hadir dan sudah mensupport program Rumah Tahfidz. Insyaallah mudah-mudahan sebagai bagian mimpi yang kami share ke Indonesia, mudah-mudahan kelak akan ada direksi dan dirut PGN yang hafiz Quran. Amin. Ya, mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang, insyaallah mudah-mudahan. Atau direksinya masuk pesantren dulu. Ya, nyantren hafal Quran. Saya senantiasa mendorong teman-teman semua. Saya mendorong teman-teman semua untuk jangan cuman menyumbang buat Quran. Jangan cuman menyumbang buat dakwah Quran. Jangan cuman menyumbang untuk program tahfiz Quran. Tapi ayo mari bareng-bareng. Bareng-bareng ngapalin Quran. Enggak susah kok. Enggak susah. Satu hari cukup satu ayat. Satu ayat saja. Misal hari ini kita mau menghafal surah Yasin. Surah Yasin itu kalau dilihat panjang kali lebar. Banyak. Tapi kalau saudara-saudara saya, kita jalan setiap hari satu ayat, insya Allah enteng. Hari ini kita mulai saja. Niat. Oke deh, mau ngapalin Yasin nih. Yasin berapa ayat? 83 ayat. Berarti 83 hari. Santai aja. Kita mulai hari ini. Ngafal ayat pertama surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Yasin. Lagi coba. Satu ayat aja, satu ayat. Yasin. Lagi coba. Hafal kan? Ya, cukup. Cukup. Shadaqallahul azim. Seperti perusahaan kan, continuity-nya yang dijaga. Ceder. Jalan aja. Pak Wahid tadi bilang, juz amma gak kelar-kelar. Ustadz Haji Wahid. Karena barangkali mau diselesaikan dalam waktu singkat. No. Juz 30 itu 275 ayat. Satu hari satu ayat aja. Amma yatasaalun. Ayo. Dah, dari rumah ke sini amma yatasaalun aja. Repetisinya amma yatasaalun. Itu aja. Baru besok nambah anin naba'il azim. Ayo. 40 hari kelar tuh an-naba. Yang penting habis diapal dipakai. Antum apal nih tadi Yasin. Berangkat jadi imam sholat maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, aneh imam ya? Boleh. Tumben nih berani imam maghrib nih. Biasanya cuma asar johor doang. Ya, insya Allah pengen belajar jadi imam. Fadl. Berdirilah saudara-saudara karyawan-karyawati ya. PGN ya. Bagi komunitasnya, ibu buat anak-anaknya, bapak buat musola masjid di rumahnya.
Pertama kali mungkin jadi imam. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Sebelum jadi imam, kasih tahu dulu jamaah. Kasih tahu dulu. Maaf nih ya, saya yang jadi imam nih. Kita maghrib ini insya Allah bakal baca Yasin. Mantap. Insya Allah ada yang garuk-garuk kepala. Waduh, salam masjid deh. Maghrib baca Yasin. Start mulai aja. Latihanlah di sholat sunnah. Latihan di sholat sunnah. Sholat sunnah zuhur. Nanti ini dia qobliyah asar. Pakai tuh Yasin tadi. Waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Emang juga baru hari pertama, nggak apa-apa. So udah berangkat saudara jadi imam tuh, sholat maghrib dengan membaca surah Yasin. Percis seperti latihan di sholat sunnah, hajar Yasin. Tapi yang orang lain tidak perkirakan ternyata saudara langsung ruku. Orang-orang nggak ada yang ruku, nggak ada yang nyangka cepet banget. Jadi saya ngajak teman-teman untuk ikut ngapal Quran. Ya, saudara yang pakai baju batik, umurnya berapa sekarang? 42. Kalau konsisten satu hari satu ayat, sebelum pensiun 30 juz. Amin. Sebelum pensiun. Karena satu hari satu ayat, itu 10 tahun selesai 30 juz. Jadi kalau ngeset anak kita begitu, SD, insya Allah dia dapat 18 juz. Karena 1 tahun 3 juz. Atau start oke lah dari kelas 3 misalkan, atau kelas 4. Kalau kelas 4, 5, 6 dia dapat 12 juz. Kemudian di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 kali 3 18, 18 tambah 12. Begitu dia tamat SMA, gak perlu mondok, gak perlu nyantren, asal saudara disiplin bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, 30 juz tuh harga ijazah SMA-nya 30 juz. Kalau anak saudara sekarang kelas SMP, maka nanti pas wisuda S1, harga wisuda S1-nya itu 30 juz. Kita nih karyawan begitu, saudara-saudara karyawan, karyawati, begitu pensiun, dang, harga pensiunnya itu 30 juz. Sederhana Pak, 1 hari 1 ayat. Rakaat kedua, karena emang baru cuman 1 ayat, ya Yasin lagi. Nggak apa-apa. Habis itu ngilang dulu, jangan ke masjid dulu. Jangan ke masjid dulu. Nanti datang-datang udah 7 hari Pak. Kalau 7 hari, 7 ayat. Formasinya 4-3 aja. Rakaat pertama 4, rakaat kedua 3. Udah ada Pak, udah ada lagunya begitu. Assalamualaikum. Dia lagi. Aneh jadi imam lagi. Boleh. Masih Yasin nih. Sekarang 7 ayat. Oh, enggak satu kayak kemarin. Enggak dong. Berangkat gitu. Shalli fardhal maghribi 3 raka'atin. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Mulai ada dia. Mulai ada nih judulnya. Rakaat kedua terusin.
tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu hari satu ayat aja. Malah kalau satu ayat ma'at terjemah sama terjemahnya. Ya simpel. Ini perkara ngeluangin waktu aja, mau enggak gitu aja udah. Malah kalau saudara-saudara niat ngapalin Quran, hari ini niat ngapalin Quran, dan saya akan ajak saudara berniat ngapalin Quran. Lalu saudara takdir Allah meninggal dunia hari ini, dibangkitkan dalam keadaan saudara seakan-akan sudah hafal 30 juz kamilan, sempurna. Subhanallah. Cuma niat doang. Nanti saya pandu. Saya niat pergi haji nih, kira-kira seperti itu. Saya niat ngapal Quran satu hari satu ayat. Nanti besok nyari gurunya, nyari CD-nya. Ada upaya begitu. Takdir Allah nih, baru 10 ayat nih, meninggal dunia. 10 orang Pak, saudara bisa jamin. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, saya ngajak teman-teman semua. Ayo, jangan cuma sedekah buat penghafal Quran. Kesana kayak kita pengen enak doang gitu kan. Ya udah lo aja yang ngapal sana, gua danain. Enggak gitu. Enggak gitu gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Kan enak kita pulang ke Allah Subhanahu wa taala membawa yang paling disukai oleh Allah di dunia ini, yakni Al-Qur'an. Kita pulang nanti bakal pulang, kita semua bakal pulang. Masalah siapa yang duluan aja. Begitu kita pulang, kita bawa Quran ji. Allahu Akbar. Apalagi kalau besok gitu ya, saudara bisa jadi imam. Nanti besoknya lagi saudara ngelihat anak saudara yang jadi imam, Allah gitu, asik. Saya senang tuh. Saya duduk di pesawat, begitu mengudara ke atas, pesawat stabil di ketinggian sekian puluh ribu kaki, pilotnya keluar. Assalamualaikum Ustaz. Waduh, saya lihat daftarnya ada nama antum nih. Pesawat aneh tinggal nih. Buat nemuin ente gitu. Aneh mau tasmi dong. Aneh ngapalin Ar-Rahman nih. Satu hari satu ayat. Ikutin antum. 78 hari Ustaz. Aneh berhasil ngapalin Ar-Rahman. Subhanallah. Lalu pilot itu jongkok Pak di depan saya. Jongkok di depan saya. Terus dia baca itu Ar-Rahman. Subhanallah. Netes air mata kita. Pilot. Makanya mimpi saya itu enggak terlalu muluk gitu loh. Someday bakal ada presiden di Republik Indonesia. Dan dia hafiz 30 juz. Memimpin Quran. Dengan lenteranya kemudian menyinari semua agama, semua etnis, semua suku. Mimpin Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi dengan Quran itu. The beauty of Islam. Bukan mimpi saya, besok akan ada seorang dirut yang seperti itu. Insya Allah. Kemudian dia ceramah di satu apel upacara. Lalu dia bilang, saudara tahu saya kan, dirut nih. Mulai sekarang kita ngapal satu hari satu ayat. Yang mencapai target 30 hari 30 ayat, selamat bulan depan. Yang enggak ini surat pengunduran dirinya. Oh kejam banget di dirut begini. Pengen gitu, suatu saat saya ada Kapolri yang hafiz Quran. Begitu kemudian orang ditilang, silakan saudara minggir, apalin dulu Ar-Rahman 5 ayat. Kalau sudah selesai kemari ambil lagi STNK-nya ya. Orang banyak berbaris di situ. Betul itu. Dulu Pak Budiono tuh, Pak Budiono wapres kita. Sebelum dilantik tapi sudah diangkat. Ini berita Masya Allah, belum dengar ya. Sebelum dilantik tapi sudah terpilih. Udah tinggal dilantik doang nih. Itu di depan SBY, sampingnya Pak SBY, terus saya, terus beberapa menteri yang lama. Ada tamu-tamu undangan yang lain. Beliau menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi, Pak. Dari mulai Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu sampai selesai.
Sampai selesai. 110 ayat. Pak Budiono baca di depan saya. Saya udah sampaikan di televisi saat itu. Saya bukan berarti apa, enggak, ini cerita. Terus waktu itu sebelum kemudian terpilih, diangkat lagi tahun 2009, Pak SBY ngomong begini ke saya, bisik ke saya. Begitu selesai nih, Pak Budiono membaca suratul Kahf, Pak SBY ngomong begini. Saya masih ingat betul. Air mata saya, Pak, ngelebihin waktu saya tasmi si pilot tersebut. Ngelebihin nih calon wapres. 110 ayat loh. Ini santri aja belum tentu ya. Ini wapres, Pak. Dengan segala informasi yang kita kenal tentang beliau, Gubernur BI dan kesibukannya. Bisa gitu loh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Bleber, Pak. Mata ini bleber, Pak. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Sampai sekarang saya tidak kurang dari 3 kali menyaksikan akad nikah di mana Pak SBY dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri akad nikah yang calon mempelai prianya mengkhatamkan Ar-Rahman di hadapan dia sebagai bagian dari mahar. Kurang lebih 3 kali lah saya tuh duduk gitu ya, baca doa di acara pernikahan seseorang yang saksinya adalah Pak SBY, tapi si calon mempelai prianya membaca dulu Ar-Rahman karena sebagai bagian dari maharnya. Nah ini 2009 sebelum kemudian dilantik, Pak Budiono, Pak, Allah Karim, udah deket nih impiannya, udah deket. Udah deket. 110 loh. 110 ayat. Pak SBY selesai, Pak, bisik ke saya, Pak. Ustadz Yusuf, insya Allah menteri yang besok harus ada 1 kabinet saya yang dia adalah seorang penghafal Quran. Subhanallah. Saking senangnya saya bangun, Pak, dari tidur saya. Allahu Akbar. Air mata masih anget itu. 2009 tuh, Ji. Bingung aja. Gimana aneh yang ngimpi coba? Gimana aneh ente yang baru denger kayak begini begitu? Gimana aneh tuh? Rasanya kayak gimana coba? Makanya waktu itu kemudian digariskan lah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rumah tahfiz ada di seluruh kecamatan. Alhamdulillah, Pak, hari ini rumah tahfiz bukan cuma ada di Indonesia. Di Indonesia ada 4.000 titik, Pak. Insya Allah lah, saudara-saudara sedekah ke sini nih, waduh, udah enak punya, Pak. Coba aja saudara beli Quran, bagi kita sembarang orang belum tentu dibaca. Bener, asli itu, belum tentu dibaca. Kasih kain sarung sana, belum tentu dipakai sholat. Tapi sedekah ke rumah tahfiz seperti yang dilakukan oleh PGN, Allahu Akbar. Ente bantuin bangun masjid orang, belum tentu dipakai, Ji. Tapi masjid tahfiz itu anak-anak emang di situ gitu loh, 24 jam, wah luar biasa. Itu yang namanya sedekah kita, itu kan bebas kita ngasih kemana aja ya. Tapi kan hak kita juga gitu loh, ngasih kepada yang subur itu hak kita. Kita boleh memilih sebagai kemanusiaan bagi siapa aja lah. Tapi adalah satu yang kita simpan di tempat yang subur gitu. Berharap mudah-mudahan dengan kita bantu Quran, Allah jadikan keluarga kita ada 1 netes jadi penghafal Quran, misal seperti itu. Saya bangun, ya Allah, ngimpi saya. Allahu Akbar. Ini orang-orang pada stres semua, yang bener nih. Baru denger nih gue. Iya, Pak. Itu saya jadiin jadi dream 01 gitu. Sekarang ini rumah tahfiz ada di Jepang, ada di Australia. Saya keliling ke kampus-kampus, ke Wollongong University, ke Canberra, kemana-mana, ngeresmiin rumah tahfiz mahasiswa. Artinya ada lah insya Allah harapan gitu loh.
bahwa Islam tidak akan punah di negeri ini dan bahkan bisa memimpin kemudian dengan the beauty of Quran itu. Saya nggak percaya Islam nggak jadi solusi. Ini masalah salah saja implementasinya. Nggak percaya saya Islam tidak bisa jadi solusi, nggak percaya banget. Kenapa sekarang orang meninggalkan kita gitu? Karena kita mungkin salah, kitanya yang salah. Tidak menjadi tidak perform gitu loh. Kalau orang ngelihat kita jorok, dekil, goblok, bodoh, tolol, tukang berantem, tukang ribut, tukang jahil, ya akhirnya gimana orang mau ngelihat Islam sebagai the solution? Kemarin kita nyumbang satu ke Hafiz RCTI, satu anak rumah tahfiz umur 5 tahun setengah, Musa namanya. Itu Pak udah tinggal setengah juz, sempurna 30 juz. Dan kalau ditanya nyambernya kayak apa tahu, kayak listrik aja, kayak komputer. Disuruh nerusin itu, saya kalah Pak, karena udah mulai kurang murojaah. Tapi Musa ini 5 tahun setengah, waduh kayak komputer. Anak-anak Bapak insya Allah seperti itu insya Allah. Nah jadi saya ngajak teman-teman semua untuk ikut ngapal Quran. Bukan cuma memberi donasi buat Al-Quran. Enak kok, satu hari satu ayat. Kalau ngerti komputer gitu ya, beli CD-nya Sudes, potong-potong suruh anak. Nah, potong-potong dong. Jadi Sudes cuma diulang-ulang aja gitu. Atau beli yang per track. Jadi satu track di repeat aja udah. Jadi sepanjang jalan ke kantor ke rumah kita mendengar repetitionnya itu. Sehingga 7 hari 7 ayat, 14 hari 14 ayat, 21 hari 21 ayat. Saudara yang tadi imam 2 kali itu, coba jajal besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau jadi imam lagi. Jangan maghrib deh, lama. Ini udah 3 minggu, berarti 21 kan? Formasinya 10-11 kan? Ente isya aja deh, gitu. Subhanallah Pak, Masya Allah itu. Asik Pak. Saya nggak sengaja sholat di mana dah? Di Sudirman. Ada satu anak muda ngelihat saya, matanya merah gitu. Mau ke air mata. Terus saya nggak ngimpi ya Ustaz. Ini Ustaz Yusuf Mansur kan? Iya saya bilang alhamdulillah. Dia peluk saya. Ya Allah Ustaz. Makasih Ustaz. One day one ayat udah bikin saya hafal Al-Baqarah Ustaz. Subhanallah. Al-Baqarah tuh enteng tau. Cuman 286 ayat. Berarti 286 hari. Dan Anda boleh bikin 2. Satu ayat 2 hari boleh? Boleh, nggak apa-apa. Misalkan, Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu aja udah. Nanti besoknya hudan lil muttaqin. No problem. Nggak ada masalah. Atau mau bikin satu ayat 1 minggu, nggak apa-apa. Cuma malaikat nyatetnya males gitu. Apain sih lama amat. Terus dia minta saya ngetes dia, minta saya kemudian mentasmi bacaan dia. Allahu Akbar. Saya ceramah lagi di LP perempuan di Tangerang. Saya ceramah. Begitu saya masuk gerbang, disambut sama seorang ibu berpakaian biru-biru bawa sapu. Dia lari ke hadapan saya. Coba Pak bayangin ada orang perempuan pakai biru-biru bawa sapu lari ke saya. Mau ngapain coba tuh? Berhenti Pak, kira-kira 1-2 meter. Ustaz, doain saya, doain. Gitu. Doain. Kira-kira doanya, kalau orang di dalam tahanan, apa sih doanya? Supaya keluar kan? Supaya cepat bebas kan? Saya responnya refleks. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ibu ini cepat bebas. Oh, bukan Ustaz, bukan. Loh, terus ibu minta apa? Minta didoain apa? Ustaz, makasih. Di sini di setel punyanya Ustadz, CD Ustadz. Terus saya kok kesentuh ya. Akhirnya saya mulai ngapal Ustadz. Baru aja saya selesai, itu surah Ali Imran. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Ustadz, tolong dong bilangin sama Pak Kepala, seminggu lagi saya mau bebas. Biarin saya di sini dulu. Coba Pak. Pesona Quran udah membuat dia memilih tempat itu Pak. Kenapa? Karena dia nggak yakin di luar sana bisa selesai Qurannya. Ya kita selesaikan, ada solusi. Dia tetap keluar, kemudian jadi OB di sana. Allah alam nih sekarang mungkin sudah selesai. Sambil nyapu dia bilang, seret. Selesai Al-Baqarah dan Ali Imran. Ali Imran 200 ayat loh Pak.
Tapi kan untuk orang yang hukumannya 5 tahun, 286 tambah 200 baru 2 tahun Pak. Masih ada 3 tahun lagi. Dan saya alumni yang seperti itu. Saya ngapal Quran di dalam Pak. Apa perlu kita ke dalam semua ini? Untuk kemudian baru kemudian tergerak untuk ngapal Quran. Jangan sampai begitu kan. Jangan sampai begitu toh. Saya di dalam. Waktu itu saya mau ngapain ya gitu. Mau ngapain? Saya main remi nggak bisa. Main kartu saya nggak bisa. Apa coba? Mau ngapain coba? Akhirnya saya ambil Quran. Terus saya hafalin jeder 98. Kemudian saya keluar alhamdulillah hafal 4 juz. Saya lapor sama orang tua. Almarhum ayah tuh. Paman. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih selama di dalam saya hafal 4 juz. Paman saya ngeliat saya. Subhanallah. Ya udah masuk aja lagi. Biar 30 juz itu. 99 saya masuk lagi. Tahun 99 saya masuk lagi. Dulu saya nyeselnya setengah mati. Sekarang saya bangga. Demen. Alhamdulillah. Kalau Allah dulu tidak ngerem saya. Nggak tahu saya kayak apa mungkin sekarang saya. Tapi begitu saya masuk. So I knew my destiny. Oke. Saya paham takdir saya. Bismillah. Kita terusin. Jedet. 2003. Buka pesantren untuk yang pertama kalinya. Untuk menjaga hafalan tahun 2003 saya ambil 8 anak yatim untuk kemudian saya sendiri yang ngambil setoran mereka semua. Sampai sekarang kemudian berkembang menjadi 4.000 rumah tahfiz, 400.000 penghafal Quran bebas biaya Pak. Makan, minum, pakaian semua disupport dari mana? Termasuk diantaranya dari PGN yang hari ini menyumbang kurang lebih dari semua sekitar 2 miliar kalau tidak salah. Subhanallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokah keberkahan Quran insya Allah membias ke seluruh pekerjaan, ke seluruh kemudian proyek, ke seluruh tanggung jawab, ya, ke seluruh karyawan, bahkan ke keluarga-keluarga hingga anak turunan, hingga akhir zaman nanti bahkan dan orang-orang tua, apa yang dibaca, dihafal oleh teman-teman, para santri, adik-adik para santri, anak-anak para santri, dan pekerjaan para guru-gurunya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jaringan amal jariah Bapak Ibu juga hingga akhir zaman nanti. Kami baru saja selesai juga membantu Gaza. Jadi Gaza kita bangunin permanen 4 lantai ya, kalau tidak salah. Berapa? 4 lantai Zali ya. 4 lantai di Gaza itu donasi dari Indonesia. Nggak kebayang dulu. Tahun 2007 saya menggagas sedekah Rp20.000 per bulan untuk 70 penghafal Quran. Ternyata malah ratusan ribu anak yang sekarang ini bisa dibina oleh kami. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Kami juga baru selesai juga bangun di Afrika Selatan di Cape Town. Cape Town kita bawa duit juga ke sana. Alhamdulillah itu bukan dari kami tapi dari teman-teman yang mempercayakan sedekahnya kepada kami. Alhamdulillah. Dan dalam waktu dekat kita bangun juga di Houston di Texas, Amerika Serikat. Itu sudah ada tanahnya 6 hektar. 6 hektar lumayan. Memang tidak boleh pesantren tapi bisa disiasati. Jadi kita bangun masjid, kita bangun a little Islamic Center, and then kemudian anak-anak Muslim Indonesia dan non Indonesia kemudian bisa jadi santri kalong seperti rumah tahfiz, masuk pergi gitu. Dan jenderalnya di sana seorang perempuan umur 24 tahun, Linat namanya. Dia umur 18 tahun, kemudian harus keluar dari Kanada bolak-balik setiap hari 8 jam, 4 sampai 8 jam untuk ngapal Quran. Dan Linat ini berhasil menghafalkan 30 juz dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Ini seorang bule, bukan lahir sebagai Islam loh Pak, bule. Dan dia pernah datang ke Indonesia, datang langsung ke pesantren kami. Dan beliau kemudian dites terbuka oleh para santri, perempuan Pak. 24 tahun sekarang umurnya, sekarang lagi ngambil magister di Kanada. Dan itu membuktikan bahwa insya Allah dakwah Quran kita accepted di luar negeri juga insya Allah accepted. Nah dunia lagi berlomba-lomba Pak ngapal Quran. Belajar Quran, ngopeni Quran, mendakwahkan Quran, dan saya bangga. Alhamdulillah PGN sekarang ya saya melihat secara langsung sendiri. Mudah-mudahan ke depan ini bukan yang terakhir, tapi PGN bisa punya pesantren sendiri mudah-mudahan. Jadi kalau nanti udah punya sebesar itu, saya pikir sih besok mendingan bebasin tanah sendiri, bikin pesantren sendiri yang kemudian dikelola oleh komunitinya PGN. Sebab dikasih ke saya juga sama aja Pak, dikasih ke saya. Nanti saya pasti salurin lagi. Lah kalau memang saudara bisa, saudara sanggup, kita ngasih clue-nya saja, ngasih metodenya saja. Saya bukan pemburu sedekah Pak. Jadi
Saya juga berdoa sama Allah. Saya pengen sama seperti saudara. Saudara sedekah, ayo saya juga pengen sedekah. Doain saya supaya bisa sedekah. Bukan saya ngambilin sedekah dari saudara semua. Insya Allah nggak ada urusan kita. Yang urusan kita adalah bagaimana kita menyeru masyarakat untuk kemudian mencintai sedekah. Karena sedekah itu bukan berkurang, tapi bertambah. Coba tangannya begini dulu. Ini terakhir. Tangannya begini semua. Taruh di atas. Agak ke atas taruhnya. Oke, ada berapa jari? Ada 10. Tekuk kelingkingnya. Tinggal berapa tuh? Nah, kalau kita nggak belajar matematika sedekah, maka kita mengatakan tinggal 9. Padahal tidak ada tinggal. Yang ada adalah jadi berapa. Kalau kita sedekah bukan tinggal 9, tapi jadi 19. Why? Kenapa? Karena yang satu ini akan balik 10. 10 ditambah saldo 9, jadi 19. Kalau mindset kita berkurang, nggak bakal ada yang mencintai sedekah. Karena akan mengurangi. Satu aja nggak mungkin, bagaimana lagi 2? Karena 2 jadi tinggal 8 dong. 2 aja nggak mungkin, gimana lagi 4? Tinggal 6 dong. 4 aja nggak mungkin, gimana lagi 8? Tinggal 2 dong. 8 aja nggak mungkin, apalagi 10. Enak aja. Gua kerja sebulan gaji buat orang, tar dulu dah. Tapi kalau saudara tahu, sedekah 1 aja 19, 2 28 bos. 3 37, 4 46, 5 55. Ente sedekah 8, 8 ini jadi 80. Tambah saldo 2, 82. Ente sedekah 9, 91. Ente sedekah semua nih. Ente pulang nih. Gajian, langsung disedekahin. Ente pulang. Insya Allah. Ribut sama bini itu. Payah loh. Tapi kalau bininya kayak karyawati di sini ikut ngaji juga, 10 dihajar pak. Jadi 100 pak. Yang begini emang gak usah diraguin. Ini yang ngomong Allah, yang udah ngasih matahari sama kita. Nerbitin dan nenggelamin gak pernah dia bohong. Kapan geser sedetik kok gak pernah. Gak mungkin. Sekarang lihat isi kantong saudara-saudara semua. Ada satu orang yang bisa lihat isi kantongnya? Ji, ada berapa isi kantong antum? Tanggung tanya antum. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat dompetnya. Sini maju depan dikit. Bismillah. Ini saya ngambil korban yang mukanya soleh itu. Saya bukan soleh. Coba Ji, ada berapa duitnya? Kantong. Iya di kantong, di dompet. Saya belum nanya di ATM. Oke, bismillah. Lihat komposisinya, lihat. 50. Maaf. 70. Nih, lihat ya. 92.000. 100 nih, Ji. 102.000. Biasanya nih kalau komposisi begini nih, ada 50, ada 20, ada 10, ada 2.000. Terus tromol lewat, yang mana yang biasanya? Biasanya, ini bukan cuman beliau. Ya, kalau beliau sih mungkin enggak ya. Ini kita. Ini kalau komposisi begini, ini yang keluar nih. Betul nggak? Padahal kalau ini 102.000, kalau ini yang keluar, jadinya berapa? 120. Saldonya 100. Ininya 2.000 dikali 10. Jadi 20, jadi 120. Padahal kalau dibalik. Nih 2.000 tahan. 100.000-nya yang disedekahin. Jadi berapa? Jadi 1.002.000. Pilih mana? Ya Ustadz udah diambil. Ya, ini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih Ji. Monggo silakan. Ya, sambil dulu ya. Oh iya siap. Mau ditambahin, mau ditambahin. Ini yang bisa saya sampaikan. Besok kalau punya 51 juta harus belajar. Kalau sedekah 1 juta itu orang bodoh ente kalau nggak percaya. Jadi 60 loh. Kenapa harus jadi 60 kalau ente bisa cetak 501 juta? Kenapa harus milih 60 juta kalau ente bisa cetak 501 juta, 50 terus bang gitu sedekah. Jadi 500 juta aja. Ente nggak percaya? Kafir ente. Oh kafir pak. Kalau kita nggak percaya Allah, bener nih Allah. Oh kafir loh. Masih mending ente nggak melakukan. Tapi bukan karena nggak percaya, karena nggak siap, karena mungkin
ragu-ragu. Tapi kalau ente nggak percaya, bakalan kafir langsung kok. Asli itu, denied kan? Ente menolak toh. Gitu. Makanya jangan. Kalau bisa, kalau jadi karyawan ilmunya harus begitu Pak. Gajian, bang langsung. Gajian, dang langsung. Gajian, dang langsung. Insya Allah. Coba aja jajal ya. Makasih. Saya minta sejadah coba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini sejadah masih kosong. Sejadah ini masih kosong. Nanti habis saya salam, jangan langsung pulang. Ke depan dulu. Ya, ke depan dulu. Duit yang udah dibawa di kantong, di dompet, langsung taruh kemari. Yang keluar tanpa bersedekah, kita doain. Yang keluar nih tanpa sedekah, kita doain. Mudah-mudahan celaka, sakit-sakitan, hancur karirnya, pendek umurnya, jodoh nggak usah dapat selama-lamanya, nggak punya anak. Doa ini bukan dari saya Pak. Doa ini doa para malaikat. Tiap hari malaikat nyumpahin ente. Kalau kita tiap hari nggak bersedekah. Tapi juga malaikat yang satu doain ente. Rizkinya banyak, sehat badan, panjang umur, anak soleh-solehah. Jodoh ada. Jangan banyak sih. Jodoh ada. Maaf ya Pak, mungkin ente tersinggung kali. Ustaz doanya kayak gitu. Bos, ente mesti tahu. Doa aneh bisa ditolak, bisa enggak. Tapi doa malaikat mah nggak bisa ditolak. Nah, tiap hari malaikat itu turun ke langit dunia. Doanya begitu. Munfikon khalafa. Mumsikan talafa. Doanya begitu. Yang pada sedekah di pagi hari ini atau hari ini, tambahin, kodein, banyakin, beri ini, beri itu. Tapi yang tidak, mumsikan talafa. Kalau dia begini Pak, talafa, hancur. Nah itu dia. Insya Allah Pak, makanya kalau di rumah tuh biasain punya kenceleng. Menghindari doa harian malaikatullah. Makasih banyak, selamat bersedekah. Saya langsung pamit, izin Pak Direksi. Saya langsung berangkat ke Trans 7. Saya insya Allah kapan-kapan salat Jumat nanti saya mampir kemari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya menyaksikan PGN membantu Qur'anmu, rumah tahfizmu. Mudah-mudahan kau berikan segala keberkahan dan kebaikanmu ya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan untuk PGN dan semua keluarga besarnya. Serta yang terkait dengannya. Ya Allah, sebentar lagi juga engkau melihat hamba-hambamu yang saleh-salehah ini ya Allah. Bergerak ke depan, bersedekah kepadamu ya Allah. Maka apa yang menjadi hajatnya kabulkanlah. Apa yang menjadi masalahnya selesaikanlah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, saya mohon maaf nih nggak bisa makan siang bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.